Faedah 1, makna madhab qadim dan jadid dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh, beliau imam azim ini. Hatta Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kasyams lid dunya, bagaikan matahari untuk dunia ini, Imam Syafi'i. Padahal beliau tidak panjang umurnya, cuman subhanallah ini orang jenius. Al-Imam Al-Muhammad bin Idris Syafi'i, beliau lahir tahun 150 Hijriah, tahun di mana wafatnya Imam Abi Hanifah. Hatta sebagian ulama Syafi'iyah ini gurau ini. Waktu keluar Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah pindah tempat. Ini pindah ke alam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Katanya ulama Hanafiyah, Imam Syafi'i dari dulu tidak bisa tampak kecuali setelah Abu Hanifah meninggal baru tampak. Fa ala kulli hal, fa Imam Syafi'i lahir tahun berapa? 150. Wafat tahun 204. Wafatnya. Berarti berapa umurnya? Cuma 54 tahun. Umurnya hanya 54. Cuma 54 tahunnya Imam Syafi'i kayak 1200 tahunnya kita. Kenapa ini orang sampai sekarang namanya hidup? Wa hampir bisa dikatakan ulama hadis semuanya bisa mencahkan hukum dari Al-Quran sama hadis setelah datangnya Imam Syafi'i. Dibuatkan kaidah rumus sehingga bagaimana bisa mengeluarkan hukum fikih. Beliau imam azim, imam azim. Ini saking kuatnya di hafalan ini, kalau dia buka kitab, kitab apapun, kalau tidak ditutup sebelah kirinya akan hafal sebelah kiri sebelum kanan dengan satu kali pandangan. Fa hadzal imam, ini beliau punya madhab dua. Tatkala beliau pertama kali belajar, sehingga beliau ke Irak, ke Baghdad, beliau membangun namanya madhabul qadim. Di madhabul qadim ini beliau punya para murid, punya karangan. Setelah beliau nimba lagi ilmu, nyari hadis lagi dari seluruh negara, beliau pindah ke Mesir. Beliau membangun madhab baru lagi, ngulang lagi, ngoreksi lagi apa yang dia pelajarin. Beliau bicara di madhabul qadim an ilmin wa basirah, berdasarkan Al-Quran wal hadis. Wah, beliau setelah sampai hadis-hadis baru yang tidak sampai sebelumnya, begitu pindah ke Mesir, pindah ke mana? Ke Mesir, beliau bangun madhab baru namanya madhabul jadid. Dalam madhabul jadid ini beliau punya para murid, juga punya para karangan, punya karangan kitab, puluhan karangan kitab, juga para murid. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ayo. Makna atau arti dari mazhab qadim yaitu fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tatkala beliau berada di kota Baghdad, Irak. Tepatnya yaitu pada tahun 198 Hijriah. 198 Hijriah ya. Kemudian beliau Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpindah ke negeri Mesir dan meninjau kembali fatwa-fatwa yang telah dikeluarkannya semasa beliau di kota Baghdad. Dan dari fatwa-fatwa tersebut ada sebagian yang ditetapkan dan ada juga yang sebagian lagi yang dihapus. Hatta Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak menghalalkan bagi siapapun meriwayatkan dari diriku atas madhabnya aku yang lama. La aj'alu fi hillin man yarwi anni an madhhabi al-qadim. Rahimahullah rahmatal abrar. Ya? Oleh sebab itulah timbul istilah kata qadim atau lama dan jadid atau baru. Madhab yang qadim adalah fatwa-fatwa yang sebagian orang zaman sekarang, sebagian kelompok orang di zaman sekarang mengatakan kif ada madhabul qadim, madhabul jadid dibuat mainan syariat. Bukan dibuat mainan syariat. Syariat tidak ada dibuat mainan. Imam Syafi'i tidak bicara di madhabul qadim kecuali anil kitab wa sunnah. Dari dasarnya jadi Al-Quran sama hadis yang sampai ke beliau. Ada hadis yang belum sampai. Setelah beliau meneruskan, dan ini pelajarnya beliau ke guru-guru ke seluruh dunia, beliau muterin karena ada hadis baru yang aqwa, yang lebih kuat sanadnya dan lainnya, maka beliau merubah seluruh isi madhabul qadim, merubah ini sehingga bentuk namanya madhabul jadid. Beliau bicara di madhabul qadim anil kitab wa sunnah, di madhabul jadid juga begitu, anil kitab wa sunnah, bukan hawa nafsu beliau bicara. Ya. Madhab yang qadim adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan di kota Baghdad. Adapun madhab yang jadid adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan di negeri Mesir. Ayo.
kesaksian para ulama atas kebesaran dan keagungan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i minal ma'ruf, kalau kita hitung silsilahnya al-a'immatul madzahib al-arba'ah yang ada, madzahib ulama al-mujtahid mutlak itu bukan hanya 4. Mujtahid mutlak itu bukan hanya Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad, tapi hampir banyak, hampir sekitar 500 yang sampai ke derajatnya mujtahid mutlak di zamannya. Cuman madhab itu akan terus ada, akan terus berkembang karena pengaruh murid yang menyebarkan. Yang terbentuk sampai sekarang yang masih ada terbentuk madhabnya itu 4. Wailah banyak di zamannya Imam Syafi'i yang sampai ke derajatnya mujtahid mutlak. Di antaranya Imam Al-Buwaiti wa Imam Al-Muzni, 2 murid besarnya Imam Syafi'i. Sebetulnya mereka berdua adalah imam min a'immatul madhab dia. Cuman begitu ketemu Imam Syafi'i yang tawi ala Imam Syafi'i, beliau belajar kepada Imam Syafi'i dan sehingga tidak menyebutkan sama sekali madhabnya dia sendiri sudah. Begitu ya. Fa Imam Al-Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Ini sudah 3 madhab. Madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Al-Imam Syafi'i apa belajar ke Abu Hanifah? La, madrak Imam Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i dan nututi Imam Abu Hanifah. Karena sebagaimana kita ketahui Imam Syafi'i lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Cuman Imam Syafi'i pernah sempat istafid dari 2 muridnya Imam Abu Hanifah yang paling besar, yaitu Muhammad bin Al-Hasan sama Abu Yusuf. Dari keduanya itu berimam Syafi'i istafid dari madhab Imam Abu Hanifah ya. 1. Dalam sebuah hadis yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alimu Quraisyin yamla'ul arda ilman." Pada suatu hari Rasulullah bersabda, akan datang salah satu ulama dari suku Quraisy. Nasabnya sama Imam Rasul nyambung Imam Syafi'i. Salah satu Quraisy dari a'immah madzhab al-arba', Imam Syafi'i 1. Betul, katanya Imam Rasulullah, akan datang ulama dari Bani Quraisy, dari suku Quraisy, yang ilmu akan nyebar ke seluruh penjuru bumi. Katanya ulama di zamannya Imam Syafi'i ini yang topik kepada Imam Syafi'i. Betul ya? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, yang dimaksud oleh Nabi dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. 2. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, pendiri mazhab Maliki, pernah berkata, tidaklah datang seseorang dari suku Quraisy yang keadaannya. Imam Malik imam dar hijrah. Beliau ngajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di tempatnya Rasulullah duduk, di namanya tiang namanya Sariyatul Wufud, tempatnya Rasulullah menerima tamu, duduk di situ ngajarnya. Imam Malik bin Anas. Apa katanya beliau? Yang keadaannya lebih pandai daripada ini. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu menunjuk kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Aku belum pernah kelihatan murid yang lebih cerdas daripada satu ini dari Quraisy ini. Satu, apa? Muhammad bin Idris Syafi'i. Imam azim beliau. Al-Imam Syafi'i datang dalam keadaan tidak punya milik apapun, hatta buku sama tulis tidak ada. Saking tidak punyanya dia. Duduk di akhir majlis, pertama kali ketemu Imam Malik. Beliau hadir di majlisnya Imam Malik di pagi hari, kemudian duduk di akhir majlis karena majlis sudah full, beliau duduk di akhir majlis. Kemudian beliau tatkala Imam Malik bawa hadis pertama, kedua, ketiga sampai 100, Imam Malik bawa di satu majlis. Imam Syafi'i ngambil gini di ludahan, ditulis di tangannya. Imam Malik merhatikan dari jarak jauh, diam Imam Malik, tidak negur. Akhirnya dibiarkan, setelah selesai majlis, orang-orang sudah pulang semua, dipanggil sama, "Ta'al ya gulam, ta'al anak muda. Anak kelihatan tadi ente agak ya'bath majlis. Ini kurang bagus ini." Enggak ya Imam, aku tidak punya pulpen dengan kertas untuk nulis, maka aku tulis semua hadis yang kamu bawa dengan ketanganku ini, dengan ludah aku tulis 1, 2, 3. Walhamdulillah ya Imam, sudah hafal semua 100 hadis. Dan Imam Malik kepingin nyoba, kepingin uji. Dibawa bukan dari 1 ke 100, tapi 100 ke 1. Dibalik sama Imam Syafi'i. Kaget Imam Malik, indahsh Imam Malik dengan kecerdasannya anak ini. Ditanya, "Man ismuk?" Siapa namanya kamu? Dibawa Muhammad bin Idris sampai ke Nabi Allah Adam nasabnya. Fakatanya Imam Malik ini, "Ya Muhammad, ra'aitu fi qalbika nur." Aku lihat di hatinya kamu cahaya. Wa iyyak an tudfi'u bi dzulmatil ma'siyah. Jangan sampai kamu matikan cahaya tersebut dengan kegelapannya maksiat. Begitu ya?
Kisah kecerdasan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam mengajar. Pada suatu hari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengajar di dalam masjid. Kemudian guru beliau yaitu Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Sebab kejadiannya ini Al-Imam Malik dengar dari murid-murid yang lain tentang kecerdasannya Imam Syafi'i. Imam Malik kepingin nyoba, kepingin tahu, kepingin dengar bagaimana cara ngajarnya murid ini. Akhirnya Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, besok saya tidak mau ngajar, kamu gantikan. Saya tidak bisa ngajar, ada udzur, kamu yang gantikan. Tujuannya Imam Malik bukan kepingin tahu bagaimana cara ngajarnya. Akhirnya Imam Syafi'i dengan perintahnya sang guru duduk di tempat posisinya sang guru ngajar kepada murid-muridnya. Imam Malik datang dengan pelan-pelan dari belakang, duduk dengarkan Imam Malik apa yang diomongkan oleh Imam Syafi'i, yang diajarkan kepada murid-muridnya. Akhirnya Imam Malik sangat kagum dengan cara ngajarnya Imam Syafi'i. Begitu sudah mau selesai taklimnya, Imam Malik ngambil pulpen semacam kayak tinta, ditulis di tiangnya masjid yang tempatnya Imam Syafi'i bersandar itu, di belakangnya ditulis di belakangnya, man arada ilman nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa ingin ilmu yang cemerlang, belajarlah ke Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Akhirnya setelah selesai Imam Syafi'i balik, mau keluar dari masjid, kelihatan ada tulisan, tahu tulisan gurunya, ditulis Maulana Nabi, ditambahi sama Imam Syafi'i di bawahnya, wa kaifa la yakunu dzalik wa syaikhuhu Imam Malik. Bagaimana dia bisa cemerlang kalau gurunya Malik bin Anas. Jadi guru sama murid sama-sama punya ahli dzuk. Begitu ya. Ya. 3. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, aku belum pernah mengerti tentang nasikh dan mansukh atau dalil yang menghapus dan yang dihapus. Imam Ahmad bin Hanbal imam ahli hadis, begitu juga Abdurrahman bin Mahdi, salah satu ulama hadis di zamannya, jutaan hadis. Kita belum tahu bagaimana cara menggabungkan antara hadis ini dengan hadis itu, kecuali setelah datang kepada kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi ulama ahli hadis belum bisa tahu cara kerja bagaimana, kecuali setelah datangnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitu ya. Dalam hadis-hadis, dan aku baru mengetahui setelah aku belajar kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. 4. Imam ahli hadis Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, guru Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwa Al-Imam Syafi'i adalah pemuda terbaik di masanya. Di masanya. Artinya tidak ada yang bisa bandingin dia di masanya dia. Rahimahullah rahmatul abrar. Ya? 5. Al-Imam Hasan. Kita pernah suatu hari kan Imam Ahmad bin Hanbal ini saking cintanya kepada Imam Syafi'i, tidak pernah putus, setiap hari nyebutkan di keluarganya tentang Syafi'i. Syafi'i begini, Syafi'i begitu, Syafi'i begini, Syafi'i begitu. Hatta putrinya Imam Ahmad bin Hanbal, alimah. Begitu saking seringnya kalisannya Imam Ahmad bin Hanbal nyebutkan Imam Syafi'i, qadarallah ditakdirkan Imam Syafi'i ini bertamu ke rumahnya muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah bertamu di rumahnya muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Syafi'i ini waktu itu makan malam, disuguhin makanan, Imam Syafi'i makan banyak. Dia putrinya Imam Syafi'i merhatikan dari jarak jauh, di antara kain sama kain lubang, diperhatikan apa yang dikerjakan ini di musim. Terus akhirnya setelah selesai makan, duduk Isya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke rumahnya Imam Syafi'i di ruang tamu, istirahat. Imam Syafi'i berbaring semalam suntuk, tidak bangunin sholat. Semalam suntuk berbaring gini aja bas, dilihat sama putrinya. Yang ketiga, Imam Syafi'i waktu sholat subuh, muridnya datang keluar lagi mau sholat subuh, Imam Syafi'i maju sholat ngimamin, udah pakai wudhu lagi. Setelah pagi-pagi, sang putri tanya kepada sang abah, putrinya Imam Ahmad, tanya kepada abahnya Imam Ahmad, ya abah, apakah ini yang kamu maksud dengan Syafi'i dari dulu? Enggak, naam. Aku lihat 3 kekurangan dalam diri dia. Apa dia bilang? Yang pertama, dia makannya banyak, dan ini bukan termasuk metodenya orang-orang soleh. Yang kedua dia tidak bangun qiyamul lail seperti antum qiyamul lail, itu tidak tidur. Yang ketiga dia sholat subuh dengan wudhu Isya. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya bunayya, wahai putriku, jangan keburu suudzon, aku akan tanya, kamu dengarkan dari belakang pintu. Ya, tanya, ya Imam, gal Nabi,
Ini putriku nanya 3 perkara, ada 3 komenan. Yang pertama antakul katsira, kamu makan banyak. Katanya Imam Syafi'i, ya Ahmad, ana tahu tidak masuk ke rumahnya Ahmad bin Hanbal kecuali halal. Oleh karena itu aku makan dengan tujuan supaya sembuh, anda punya penyakit di perutku. Makan bukan karena makanannya, tapi lihat sama makanan, uang apa yang dimasuk, uang halal. Kedua, antum dak qiyamul lail, katanya putriku. Katanya, ya Ahmad, dari mulai ana baringkan badannya ana taruh Al-Quran sebelah kanan otaknya dia, wa sunnat Rasulillah sebelah kiri, dan aku dari malam itu mengeluarkan 100 masalah fiqhiyah yang aku sebarkan ke umat Nabi Muhammad. Satu ayat Imam Syafi'i bisa mengeluarkan 100 hukum fikih. Kalau kita baca 30 juz tidak keluar. Ini satu bas cuman hanya mandang begitu dok, mandang hadis ini dengan hadis ini, hadis ini dengan ayat ini dengan ayat itu. Sampai keluar 100 masalah hukum. Qaidah, Imam Syafi'i tidak bicara masalah far'iyah. Kalau saya bicara qaidah. Qaidah itu bisa jadi sumbernya hukum. Kalau sekali bicara dia. Bukan seperti kita bicara. Ya. Al-Imam Hasan bin Muhammad As-Sabah radhiyallahu anhu berkata, ketika para ahli hadis masih tertidur pulas, tidak bisa istinbatul ahkam. Jadi yang pertama kali minta ngirim surat kepada Imam Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi ngirim surat kepada Imam Syafi'i minta tunjukkan cara bagaimana mengeluarkan hukum dari Al-Quran sama hadis, dan bagaimana memajukan hadis ini, mundurkan hadis itu. Gitu. Akhirnya dikarang oleh Imam Syafi'i sekitab namanya Ar-Risalah. Artinya surat, tapi kalau surat bukan surat segini, surat tebal. Cara-cara, metode-metode bagaimana mengeluarkan hukum dari Al-Quran sama hadis. Padahal taban Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini kalau sudah datang kepada suatu hari datang ke Imam Syafi'i, seraya nanya, ya Imam, indi masalah, anda punya masalah. Apa dibilang? Di hadis yang diriwayatkan fulan bin fulan bin fulan bin fulan, Rasulullah melarang puasa di hari Arafah. Sedangkan ma'ruf anna puasa di Arafah di sisi yang lain sunnah. Bagaimana gabungnya? Katanya Imam Syafi'i digabung dengan riwayatnya fulan bin fulan. Ini ada riwayat satu sanad. Sanad ini an fulan 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 an Rasulullah ngelarang puasa hari Arafah. Di hadis yang lain fulan Rasulullah mengatakan puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun yang lalu dan itu akan datang. Bagaimana kita gabung antara 2 hadis ini? Kita yang mana kita pakai? Katanya Imam Syafi'i, digabung hadis 2 ini dengan riwayatnya fulan bin fulan an Rasulillah, puasa di Arafah disunahkan bagi orang yang haji, bagi orang yang tidak haji. Kalau yang haji tidak sunnah. Akhirnya apa? Cium tangan Imam Syafi'i, tangannya Imam Syafi'i, cium kepalanya, keluar Imam Ahmad. Bagaimana? Itu penggabungan. Makanya kita tidak diperbolehkan di zaman sekarang ngambil dari Al-Quran atau hadis, sedangkan kita bukan mujtahid mutlak. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seorang hamba yang tahu ukuran dirinya sendiri. Begitu ya. Ketika para ahli hadis masih tertidur pulas, maka kedatangan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu inilah yang membangunkan mereka. Tidak ada satupun dari ulama madhab yang tidak ngambil dari kitab Ar-Risalah, yaitu kitab yang dipakai istinbatul ahkam, cara istinbatul ahkam dari Al-Quran sama hadis. Ayo. 6. Tatkala seseorang bertanya kepada Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, ahli hadis yang masyhur tentang tafsir dan ta'bir, kemudian Imam Sufyan menoleh kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan berkata, Imam Sufyan Ats-Tsauri imam azim, bahkan punya madhab dia. Tatkala ditanyai satu masalah tentang ayat dan takdir makna, Imam Sufyan Ats-Tsauri noleh kepada Imam Syafi'i, tanyalah kamu kepada ini anak muda ini. Begitu ya. 7. Al-Imam Al-Humaydi radhiyallahu anhu, sahabat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, kami di Irak ingin menolak pendapat-pendapat yang timbul, akan tetapi kami tidak mengetahui cara menolak pendapat tersebut. Setelah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu datang ke negeri Irak, maka beliaulah yang membuka jalan keluar untuk kami. Cara menolak ahli syubhah, orang kelompok-kelompok yang menyebarkan fitnah, sedangkan mereka tidak tahu bagaimana cara ngadepinnya. Begitu ya. 8. Al-Imam Hamid
bin Hanbal Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami mendiskusikan suatu masalah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian datang seseorang dan berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tidak kami dapatkan sebuah hadis pun tentang dalil dari soal yang dipermasalahkan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu menjawab, jika kamu tidak mendapatkan dalil masalah tersebut dari hadis, maka pakailah fatwa al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal tahu tidak keluar dari lisannya Syafi'i kecuali kitab wa sunnah. Syakim, ya. Karena fatwa beliau adalah fatwa yang paling kuat dalilnya. 9. Al-Imam Dubais radhiyallahu anhu berkata, kami duduk bersama Imam Ahmad bin Hanbal di Masjid Jami' di kota Baghdad. Lagi berdua teman belajar, ya. Tiba-tiba datanglah Imam Husain Al-Karabisi radhiyallahu anhu Imam dan Husain berkata, Al-Karabisi imam azim, beliau ahli hadis di zamannya, ya. keberadaan orang ini seraya menunjuk kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ulama hadis tidak pernah bosan untuk mempelajari kitab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan, aku baca kitabnya Imam Syafi'i Ar-Risalah 500 kali. Dan setiap kali aku baca, aku mendapatkan pemahaman baru yang bukan aku fahamin dari bacaan sebelumnya. Itu ya. 11. Al-Imam Abu Zur'ah radhiyallahu anhu pernah berkata, kami belum pernah melihat seseorang yang lebih besar jasanya terhadap agama Islam melebihi jasanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Syafi'i rahimahullah, ya. 12. Al-Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Antara perkataannya Imam Syafi'i yang belum pernah diucapkan dari ulama-ulama sebelumnya, yaitu beliau mengatakan, aku berharap umat Nabi Muhammad mendapatkan ilmu dari yang aku sebarkan, dan mereka sama sekali tidak menisbahkan ilmu tersebut kepada diriku. Itu menunjukkan ikhlasnya Imam Syafi'i. Sekarang di kitab-kitab Syafi'i, ya, fikih Syafi'i kebanyakan rata-rata Ibn Hajar, qala Ramli, qala Nawawi, qala Rafi'i, qala Ghazali. Mana Imam Syafi'i sendiri pencetus pertamanya? Jarang disebut. Perkataan kedua yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang menunjukkan insafnya, dia bilang, ma nadhartu aliman illa wa tamannaitu minallah aw arju minallah ta'ala an yudhhiral haq ala yadayhi. Aku tidak pernah munadharah, diskusi dengan satu orang, kecuali aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tampakkan kebenaran di tangannya orang yang aku ajak bicara atau lawanku. Pernah begitu juga dia munadharah. Al-Imam Syafi'i munadharah dengan muridnya Al-Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, di masalatul guru. Apakah guru itu suci atau haid? Karena masanya iddah 3 kali mengalami guru. Lah guru itu suci apa haid? Al-Imam Syafi'i di permulaannya mengatakan guru itu haid. Al-Imam Muhammad bin Hasan mengatakan guru itu suci. Akhirnya diskusi di antara keduanya. Imam Syafi'i bawa seluruh dalil yang dia punya, Imam Muhammad bin Hasan bawa seluruh dalil yang dia punya. Kemudian setelah selesai munadharah, Imam Syafi'i berubah ngambil fatwanya Imam Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan berubah ngambil fatwanya Imam Syafi'i. Ini jadi berubah fatwa. Ini mengatakan tadinya guru itu adalah suci, mengatakan haid, ini saya haid mengatakan suci. Kenapa? Karena kedua-duanya nyari yang hak, nyari yang benar yang mana. Imam Syafi'i setelah memperhatikan dalil-dalil yang dibawa Imam Muhammad bin Hasan, oh ini yang betul, dirubah madhabnya, guru adalah suci. Tadinya mengatakan haid. Muhammad bin Hasan ngelihat dari setelah dalil dibawa Imam Syafi'i, enggak, ini yang betul, dirubah madhabnya. Setelah keluar Imam Muhammad bin Hasan dari munadharah dengan Imam Syafi'i, ditanya, bagaimana kamu lihat Muhammad bin Idris Syafi'i? Aku lihat lautan tidak ada pesisirnya, ada titik benda, bahar la sahila lahu. Ditanya Imam Syafi'i, gimana kamu lihat Muhammad bin Hasan? Bukan dikatakan ini, gal ra'aitu jabal, gunung dia ini di ilmu. Betul ya? Al-Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi radhiyallahu anhu berkata, salah satu muridnya Imam Syafi'i, ya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah menghatamkan pembacaan Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 60 kali. 60 kali itu pun di salatnya. 60 kali, artinya 60 kali berarti sehari harus hatam 2 kali. Itu yang di salat.
Nah, kita alhamdulillah lah kalau khatam 2 kali sebulan. Ya. Tapi tidak apa sini ahsan daripada tidak ada sama sekali. Yang paling penting waktu nyampe ayat rahmah jangan dilanjut, berhenti dulu doa. Waktu nyampe ayatul adzab isti'adzah. Waktu nyampe ayat tasbih sabbah. Waktu nyampe ayat tanzih nazzah. Wa hakadha. Jadi meskipun sekali hatamnya tapi dengan metode semacam ini ahsan. Tapi anak tidak apal, ada. Tinggal nanti kita nulis yang diriwayatkan dari salafus saleh itu tulis di bawahnya mushafnya kita. Persiapan bulan Ramadan kita ambil mushaf ini khusus untuk kita sudah. Lah misalnya ada ini di ayat ini sunnah baca ini, tulis bawahnya sini. Doanya ini. Terus nanti surat ini tulis di sini. Jadi begitu kita megang itu lihat ayat Quran ini, nyampe kan salah ada doanya tinggal baca di bawahnya. Tapi kalau kita masih mau cari mana doanya tidak kira dibaca gitu. Betul gitu. Al-Faqih disebutkan sebagian ini dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Hafizain di akhir kitab Nafahatur Rahman. Itu ada doa-doa yang selayaknya dibaca dari mulai surat Al-Baqarah sampai An-Nas. Yang marwi dari hadis Nabi Muhammad, Habib Muhammad Al-Haddar menyebutkan dari hadis Nabi Muhammad atau doanya salaf. Begitu ya? 13. Al-Imam Qasim bin Salam radhiyallahu anhu pernah berkata, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih cukup segala-galanya dalam pengetahuan agama selain dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena tidak mungkin jadi musyahid mutlak harus menguasain semuanya. Kalau ulama kan ada ulama hadis, ada ulama fikih, ada ulama tafsir, ada ulama alat, nahwu, sorof, balaghah, ma'ani. Tapi kalau syaratnya musyahid mutlak harus semuanya dikuasain. Dan ini sedikit sudah. Makanya katanya sebagian ulama sudah musyahid mutlak sudah tidak ada dari mulai abad keempat, dari mulai 400 Hijriah sudah tidak ada ceritanya mujtahid mutlak. Baru setelahnya namanya mujtahid nisbi, baru mujtahid fatwa, itu ahli tarjih wa hakadha. Begitu ya. 14. Al-Imam Rabi' bin Sulaiman radhiyallahu anhu berkata, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk ilmu atau menulis kitab. Nulis ngarang kitab sepertiga pertama, ya. Sepertiga untuk salat. Sepertiga kedua untuk salat, ya. Dan sepertiga untuk beristirahat. Sepertiga untuk istirahat. Dibagi 3 sama dia. Begitu ya. 15. Ya, muskilahnya kalau kita gunakan semuanya dari mulai ayat dan isya duduk sama teman ngobrol sampai jam 2. La haula wa quwwata illa billah. Begitu. Ya tidak bisa begitu, tidak bisa berhasil. Kalau kita bukan fanya murid, bukan murid pondok misalnya tidak masalah dengan fanya masing-masing. Paling minim digunakan untuk baca segala sesuatu bisa mendekatkan diri kita ke Allah. Ahsan daripada ngobrol. Dibaca Quran, salawat, atau paling tidak istirahat, bantu orang tua, bantu kerabat, siapapun yang butuhkan dibantu. Atau ahsan daripada duduk ngobrol majelis. Begitu ya. 15. Al-Imam Al-Mubarrad radhiyallahu anhu berkata, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu merupakan paling pintarnya seseorang tentang syair, paling pandainya seseorang tentang bahasa Arab, paling cerdiknya seseorang dalam ilmu fikih, dan paling pandainya seseorang dalam qiraat atau pembacaan Al-Quran. Nah,